warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Meet me again, Miss Baria, to continue last week material. Sebelum kita lanjut diskusi tentang materi hari ini, silakan untuk isi absen terlebih dahulu di Google Classroom yang sudah Miss upload tadi ya. Baik, di sini kita akan mendiskusikan tentang using be atau to be kata lainnya. Auxiliary be itu termasuk ke dalam auxiliary verb. Auxiliary verb itu apa sih? Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Be bisa ditemukan pada present continuous dan past continuous. Present continuous itu apa sih, Miss? Jadi, present continuous adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang benar-benar sedang terjadi. Untuk past continuous itu adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi dan telah terjadi pada waktu tertentu pada masa lampau. Untuk present continuous, be yang digunakan di sini adalah be, is, are. Untuk past continuous, to be yang digunakan adalah was and were. Jadi beda ya, meskipun di ujungnya ada continuous itu, to be-nya yang digunakan itu beda. Untuk present continuous, rumusnya adalah subject be plus verb in. Untuk past continuous yaitu subject be and verb in. Next, to continue this material. Jadi, ketentuan penggunaan be. Ada beberapa macam ketentuan penggunaan be. Jadi, be itu diklasifikasikan sesuai dengan kegunaannya atau subjek apa yang akan mempengaruhi be yang digunakan. Jadi, be itu tergantung pada subjeknya, penggunaannya. Kalau plural, misalnya untuk present continuous dulu ya yang kita bahas. Untuk subjek pluralnya itu you, they, we itu menggunakan be, are. Jadi plural itu apa sih? Plural itu adalah subjek untuk jamak. Sedangkan untuk subjek singular itu ada I, ada she atau he, dan ada it. Singular itu apa sih, Miss? Jadi singular itu adalah subjek yang menunjukkan single atau tunggal. Contoh ya, kita kasih contoh deh. Untuk subjek plural present continuous. Contohnya, they are playing football together. Lalu untuk contoh yang singular, contohnya ya, I am playing football today. Jadi subjek itu mempengaruhi to be yang akan digunakan. Semisal, jika subjeknya jamak, maka to be-nya juga harus yang jamak. Ketika subjeknya tunggal, maka to be yang digunakan juga yang menyatakan tunggal. Untuk yang selanjutnya yaitu kita langsung ke past continuous ya. Past continuous untuk rumusnya yaitu subject plus verb plus be plus verb in. Untuk pluralnya dari past continuous itu you, they, we menggunakan word. To be-nya word. So, untuk singularnya atau tunggalnya itu menggunakan was. Contoh kalimat ya.
Contoh kalimat yang jamak dulu ya. I was playing football. Ini contoh untuk yang tunggal atau singular. Jadi untuk yang tunggal itu to be-nya menggunakan was, tidak were. So kalau misalnya I were is correct. Untuk yang plural, contoh ya. Sini deh. Kok salah. You deh. You were playing football. Jadi sudah tahu ya bedanya. Jadi untuk penggunaan be itu dilihat subjek. Subjek itu mempengaruhi pada be yang akan digunakan. Kalau subjeknya jamak, menyatakan dua lebih atau yang menyatakan dua lebih, itu dia berarti termasuk pada plural. Kalau singular itu berarti be yang digunakan yang bisa menyatakan kalau itu tunggal. Misalnya am di sini, atau contoh lain deh untuk present continuous lagi. Misalnya she is she is watching video. Ini di sini be yang digunakan is, karena apa? Karena subjeknya she. She termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam singular be. Singular subject maksudnya. Lalu untuk yang past continuous ini sama saja ya. Contohnya she was watching the movie. Jadi anak-anak, kalian harus bisa membedakan kegunaannya, kapan be itu digunakan, dan ketentuan-ketentuannya. Contohnya kayak tadi, subjek itu mempengaruhi pada be yang akan digunakan. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian cari kalimat yang menyatakan present continuous dan past continuous. Lalu kalian garis bawahi be-nya, beda untuk bisa membedakannya. Cukup sekian dari Miss. Thank you very much for your attention today, and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.